Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan keempat, yaitu pada minggu ini kita membahas tentang komunikasi pembangunan. Kemarin sudah kita jelaskan salah satu tugas dari penyuluh yaitu melakukan komunikasi pada para petani. Sedangkan pembangunan itu sendiri apa? Pembangunan masyarakat pertanian artinya pembangunan pertanian yang memihak kepada petani. Jadi untuk tercapainya pembangunan masyarakat pertanian diperlukan komunikasi antara penyuluh dengan masyarakat pertanian. Nah, di sini tugas seorang penyuluh adalah menjadi komunikatornya atau menjadi yang membawa pesan. Pesan apa? Pesan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian tersebut. Komunikasi adalah suatu pernyataan antar manusia, baik secara perorangan atau kelompok, yang bersifat umum dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti. Seringkali karena para petani itu adalah orang yang tua, maka lambang-lambang itu lebih mudah dipahami daripada menggunakan kata-kata. Misalnya saja dengan membuat flowchart, membuat gambar-gambar, membuat simbol-simbol, itu akan lebih mudah dipahami daripada dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat. Oleh karena itu, sebagai seorang penyuluh, nanti harus mampu menerjemahkan apa yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang, dalam bentuk flowchart, dalam bentuk simbol-simbol, supaya lebih mudah dimengerti oleh para petani. Komunikasi pertanian adalah suatu pernyataan antar manusia yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, baik secara kelompok yang sifatnya umum dengan menggunakan lambang-lambang tertentu maupun secara individu. Di sini komunikasi pertanian bisa terjadi antara orang dengan orang, orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Yang itu semua tujuannya terutama adalah berkaitan dengan kegiatan pertanian dalam rangka menyampaikan pengetahuan, menyampaikan keterampilan, menyampaikan pendapat atau saling bertanya, saling berdiskusi berkaitan dengan pertanian. Karena itu di sini lebih ditekankan pada komunikasi pertanian. Proses komunikasi itu bagaimana? Komunikasi adalah proses seseorang insan atau komunikator yang menyampaikan pesan. Biasanya berupa lambang-lambang, berbentuk kata-kata atau kalimat untuk mengubah sikap atau tingkah laku insan lainnya. Nah, pada saat sekarang karena zamannya IT, mungkin komunikasi akan lebih mudah diterima dalam bentuk animasi. Misalnya saja dalam bentuk media player, dalam bentuk kalimat-kalimat yang mengajak, yang sangat mudah nantinya diikuti oleh para petani. Konsep komunikasi menurut Berlow, Roger, dan Schumacher adalah SMCR. S artinya apa? Source atau sumber. Kemudian M-nya apa? Message-nya, yaitu apa yang akan disampaikan. Kemudian channel-nya, C adalah channel. Melalui apa? Kemudian siapa yang menerima atau receiving individualnya siapa? Jadi yang menerima pesan tadi siapa? Jadi SMCR di sini berkaitan dengan apa? Dengan komunikasi. Siapa sumber yang beri komunikasi? Kemudian pesan apa yang disampaikan? Melalui apa? Siapa yang menerima? Contohnya misalnya sekarang karena adanya wabah corona, maka sumber yang bisa menyampaikan contohnya adalah dokter. Pesannya adalah hiduplah yang sehat, sering cuci tangan. Kemudian lewat apa channelnya? Bisa melalui televisi, bisa melalui YouTube, bisa melalui channel yang lain. Siapa yang menerima? Yang menerima adalah masyarakat. Sehingga masyarakat dalam kesehariannya untuk ikut mendukung memutus daur dari virus corona ini, mereka melakukan apa yang disampaikan oleh sumber, yaitu sering mencuci tangan untuk terhindar dari virus corona ini. Proses komunikasi merupakan satu siklus, yaitu berasal dari komunikator,
yang akan menyampaikan pesan, kemudian pesan itu sendiri, kemudian komunikan. Siapa komunikan? Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, nanti setelah komunikan menerima pesan, mungkin dia akan diskusi atau bertanya kembali kepada komunikator. Nanti kemudian komunikator atau memberi masukan kepada komunikator. Kemudian komunikator memberikan pesan lagi kepada komunikan. Nah, itu diantaranya proses komunikasi yang akan terus-menerus dilakukan antara penyuluh dengan para kelompok tani. 3 pihak yang saling berkomunikasi, yaitu yang pertama peneliti. Peneliti merupakan sumber penemuan dan teknologi baru. Di sini peneliti mempunyai banyak teknologi baru, banyak hasil-hasil penelitian yang baru, banyak hukum-hukum baru yang nantinya akan ditransfer ke masyarakat, yang nantinya diimplementasikan kepada masyarakat agar hasil-hasil penelitiannya tidak hanya tersimpan di dalam laboratorium, tetapi dapat diimplementasikan kepada masyarakat dalam rangka apa? Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian. Kemudian satu lagi yaitu penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian sini tugasnya sebagai perantara ilmu pengetahuan atau teknologi pertanian baru yang dihasilkan oleh balai-balai penelitian dan juga sebagai penerima pesan dari petani untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Jadi penyuluh di sini sebagai perantaranya, sebagai channelnya yang menyampaikan hasil-hasil penelitian yang diperoleh oleh para peneliti yang nantinya akan disampaikan kepada para petani. Nah, bagaimana cara penyampaiannya harus menarik mungkin sehingga petani mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penyuluh tersebut. Kemudian yang ketiga, pihak yang berkomunikasi adalah petani itu sendiri, yaitu sebagai sasaran. Sasaran oleh penyuluh pertanian untuk diberi motivasi, pengetahuan, dan pendidikan tentang pertanian. Nah, di sini pada saat berkomunikasi bisa terjadi dari peneliti kepada penyuluh, kemudian dari penyuluh kepada petani, tapi bisa juga sebaliknya. Petani meminta kepada penyuluh pertanian untuk memberi informasi, kemudian penyuluh meminta kepada peneliti tentang informasi-informasi yang baru. Jadi saling berkaitan ketiga pihak tersebut. Peneliti membutuhkan penyuluh untuk menyampaikan hasil-hasil penelitiannya, kemudian petani juga membutuhkan informasi baru, teknologi yang baru untuk memperbaiki hasil-hasil usaha taninya, sehingga mereka bertiga saling berkomunikasi. Teknik-teknik berkomunikasi bagaimana caranya? Yang pertama berdasarkan metodenya. Berdasarkan metodenya yang A adalah secara lisan. Artinya di sini terjadi tatap muka, saling berdiskusi antara penyuluh dengan petani, kemudian sebelumnya mungkin diawali dari peneliti kepada penyuluh. Itu tadi dilakukan secara langsung, secara lisan. Kemudian yang B secara tercetak. Apa itu secara tercetak? Dengan membuat leaflet-leaflet. Jadi mungkin peneliti membuat leaflet, nanti sampaikan kepada penyuluh dengan diterangkan sedikit tentang isi dari leaflet tersebut, kemudian penyuluh menyampaikan kepada kelompok tani berkaitan dengan leaflet yang sudah dicetak oleh peneliti. Atau sebaliknya, di sini penyuluh juga membuat cetakan sendiri, membuat leaflet sendiri, bagan-bagan atau gambar-gambar untuk mengajak petani dalam melakukan suatu tindakan dalam rangka perbaikan usaha taninya. Kemudian yang C adalah secara terproyeksi. Apa itu secara terproyeksi? Yaitu kegiatan komunikasi melalui media player, misalnya melalui televisi, melalui film, yang intinya adalah melakukan kegiatan yang nantinya diikuti oleh petani berkaitan dengan peningkatan usaha taninya. Yang kedua, berdasarkan jumlah orang yang dituju. Yang adalah secara perorangan, jadi face to face antara penyuluh dengan petani, antara awalnya dari peneliti kepada penyuluh, kemudian penyuluh kepada petani. Orang per orang. Kenapa orang per orang? Karena mungkin setiap orang tadi mempunyai permasalahan yang berbeda. Dan setiap orang tentunya ingin mendapatkan pengetahuan yang bisa berbeda dengan orang yang lain. Contohnya, kalau petani yang dia usahanya adalah tanaman hias, tidak mungkin bareng dengan orang yang berusaha menanam kentang. Itu jauh sekali perbedaan dalam usaha taninya.
Kemudian yang B, secara berkelompok. Secara berkelompok didasarkan pada kelompok yang mengusahakan hasil pertanian secara sama. Contohnya tadi kumpulan dari tanaman hias bareng dengan kelompok tani tanaman hias. Kelompok menanam kentang bersamaan dengan kelompok penanam kentang. Nah, mereka akan diberi penyuluhan, diberi komunikasi, diberi pesan sama. Karena apa? Usahanya adalah sama. Yang C adalah secara massal. Secara massal berarti secara luas masyarakat banyak. Contohnya di sini apa? Misalnya saja di sini penyuluh memberikan film, misalnya menayangkan film di lapangan misalnya sehingga banyak yang menonton, atau menyampaikan melalui televisi sehingga yang menonton masyarakat banyak. Nah, itu adalah berdasarkan jumlah yang dituju, karena kalau massa itu berarti semua masyarakat bisa mengikuti apa yang disampaikan. Contohnya apa sih yang secara massal? Misalnya saja ajakan dalam rangka menanggulangi demam berdarah. Jadi setiap orang harus selalu membersihkan kamar mandinya untuk supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk dari demam berdarah. Nah, itu disampaikan melalui televisi, kemudian nanti diikuti oleh para masyarakat supaya terjadi pemutusan demam berdarah. Komunikator adalah orang atau petugas yang tugasnya menyampaikan pesan. Apakah itu pesan pembangunan dalam arti yang lebih umum atau pesan pembangunan pertanian kepada komunikan, yaitu para petani atau masyarakat umum, agar pesan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh komunikan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Nah, di sini contohnya, ajakan apa sih yang dilakukan oleh komunikator? Misalnya saja, gunakanlah bibit jagung BC2 untuk meningkatkan produksi jagung petani. Nah, itu salah satu contoh dari apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sasaran atau komunikan adalah orang yang akan menerima pesan tersebut. Nah, siapa saja sasarannya? Sasaran utamanya adalah petani dan seluruh keluarganya. Karena apa? Karena sekarang tujuan penyuluhan jangka panjang adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Kemudian sasaran penentunya adalah pejabat pemerintah, peneliti, lembaga perkreditan, produsen, industriawan, distributor maupun perikanan. Kemudian sasaran pendukungnya adalah anggota organisasi massa, seniman, tokoh agama, dan masyarakat maupun konsumen hasil pertanian. Nah, di sini contohnya sasaran penentu pejabat pemerintah. Apa sih fungsi dari pemerintah di sini? Di antaranya adalah membantu memberi insentif, membantu memberi motivasi. Misalnya dari sisi peneliti, karena di sini peneliti mempunyai produk-produk baru yang harus hasil penelitiannya yang harus disampaikan kepada para masyarakat pertanian. Lembaga perkreditan juga menentukan, karena apa? Ketika menggunakan teknologi baru mungkin membutuhkan dana, maka dana tersebut berasal dari lembaga perkreditan. Kemudian juga industriawan, misalnya produsen. Di sini tugasnya apa? Hasil dari apa yang telah dilakukan peningkatan produksi tani tadi, ada yang menerima pemasarannya. Kemudian periklanan juga merupakan sasaran penentu, karena apa yang disampaikan oleh komunikator itu akan terus dapat dibaca oleh para masyarakat, para petani untuk diikuti melalui apa? Adanya iklan-iklan yang ada di jalan. Atau iklan-iklan yang ada di televisi, atau iklan-iklan yang ada di radio misalnya. Sasaran pendukungnya di sini adalah tokoh agama, seniman, anggota masyarakat. Contohnya apa di sini? Di Jawa Barat misalnya, seniman-seniman juga dilibatkan dalam penyuluhan pertanian. Karena apa? Karena seniman dapat memainkan perannya untuk mengajak para petani mengikuti anjuran dari pemerintah misalnya, anjuran dari penyuluh misalnya, dalam rangka meningkatkan hasil pertaniannya, menggunakan bibit baru, menggunakan
teknologi baru supaya lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Pada komunikasi pertanian, komunikan biasanya adalah petani. Sedangkan pesan dalam komunikasi pertanian adalah semua informasi yang berkaitan dengan bidang pertanian. Nah, di sini semua informasi bidang pertanian adalah yang harus disampaikan kepada petani dalam rangka meningkatkan produksinya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, dalam rangka meningkatkan pendapatannya dari semua segi. Oleh karena itu, biasanya petani menganggap seorang penyuluh atau seorang komunikan itu menganggap komunikator adalah orang yang tahu segalanya, karena dianggapnya dapat membantu menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapinya. Nah, faktor-faktor apa yang menentukan kredibilitas seorang komunikator? Yang pertama adalah titel yang dipunyai. Jadi kalau kalian sudah lulus, kemudian menjadi penyuluh dengan titel S1-nya, itu akan lebih dipercaya oleh para petani. Kemudian pangkat atau jenjang kepegawaiannya. Misalnya saja saya sudah menjadi penyuluh lapangan misalnya, itu akan lebih diikuti apa yang disampaikan. Kemudian status sosialnya dan penampilan dalam melakukan komunikasi. Di sini artian komunikator tidak harus pegawai negeri, tapi komunikator swasta juga lebih banyak. Contohnya dari mana komunikator yang swasta ini? Dari industri-industri yang bergerak dalam bidang pertanian. Misalnya yang menawarkan obat, menawarkan bibit-bibit, menawarkan benih-benih, menawarkan pestisida yang baru, itu semua juga seorang komunikator. Bagaimana caranya dia bisa menarik minat petani untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh industrinya. Kejelasan komunikasi. Unsur kejelasan komunikasi yang pertama adalah unsur penyuluh itu sendiri. Seorang penyuluh itu harus mampu berkomunikasi, kemudian menghilangkan kesenjangan antara penyuluh dengan sasaran, bersikap baik, dan sebisa mungkin mengurangi perbedaan budaya antara penyuluh dan yang akan diberi penyuluhan. Supaya apa? Supaya dapat diterima oleh masyarakat. Kita harus bagaimana caranya memahami budaya di situ dan kita ikuti budayanya. Misalnya harus menggunakan bahasa lokal, bahasa tadi yang kita gunakan supaya apa? Mudah dipahami oleh para petaninya. Kemudian unsur pesannya. Persyaratan utama agar pesan dapat diterima adalah mengacu pada kebutuhan masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat pertanian itu yang disampaikan. Bahasanya mudah dipahami, terutama menggunakan bahasa lokal. Tidak memerlukan korban yang beratkan, menggunakan misalnya peralatan-peralatan yang susah, menggunakan bahan-bahan yang susah sehingga malah menyulitkan penyuluh itu sendiri. Nah, memberikan harapan peluang keberhasilan tinggi. Dan yang kelima adalah diterapkan sesuai dengan kondisi. Oleh karena itu, tetap panduannya adalah bagaimana meningkatkan lokalitas. Yang ketiga yaitu unsur media saluran komunikasinya. Agar pesan dapat diterima dengan jelas, maka saluran yang digunakan harus terbebas dari gangguan. Di lain pihak, pilihan media yang akan digunakan perlu disesuaikan dengan selera masyarakat setempat. Nah, tentang hal ini harus dipahami bahwa media massa elektronik yang modern, canggih, dan mahal tidak selalu lebih efektif dibanding media antarpersona dan media tradisional. Sekarang memang zamannya IT, sehingga banyak juga penerapan penggunaan Android misalnya untuk berkomunikasi antara penyuluh dengan kelompok petani. Dan bahkan sudah ada beberapa program yang mempermudah dalam rangka penyuluhan, sehingga dapat digunakan oleh petani. Petani tidak harus kebingungan mencari penyuluh jika di lapangan dia mengalami masalah, cukup menggunakan program tersebut, dia sudah dapat menyelesaikan permasalahannya.
Penyuluhan dan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian adalah usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan perubahan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan di bidang pertanian. Sedangkan pembangunan yang memihak pada petani atau masyarakat pertanian itulah pembangunan pertanian. Jadi, pada intinya, pembangunan pertanian itu pembangunan yang memihak kepada petani. Tentunya yang dibangun adalah yang berkaitan dengan usaha taninya. 5 syarat pokok pembangunan pertanian. Yang pertama adalah teknologi yang selalu berkembang. Kemudian pemasaran hasil, tersedianya sarana produksi, pengangkutan, dan perangsang produksi pertanian. Teknologi yang berkembang saat penyuluhan dapat dibantu dengan Android bagi kelompok tani. Contohnya yang sudah ada adalah program Takeshi, yaitu program untuk para peternak sapi, yang dimana para kelompok tani yang punya Android nanti di-download program aplikasi Takeshi ini. Jika ada permasalahan dengan peternakan sapinya, tidak harus bertemu dengan penyuluh, tapi bisa mendeteksi menggunakan program itu sendiri. Yang kedua, pemasaran hasil. Pemasaran hasil saat ini karena adanya perkembangan teknologi dapat menggunakan e-commerce. Di Bandung ada contohnya di Gedung Piset di Jungluit, itu adalah pusat perdagangan pasar hasil pertanian. Yang ketiga, saat prodinya dapat ditemukan dengan mudah. Bisa dibeli secara online, juga adanya perbaikan jalan sehingga mudah keluar masuk, juga adanya pasar-pasar pertanian. Kemudian yang keempat, pengangkutannya lebih lancar sehingga tepat waktu produk dalam keadaan segar sampai konsumen. Yang kelima, perangsang produksi pertanian misalnya adanya insentif dalam bentuk pupuk. Kemudian juga pembelian benih, ada industri yang membeli hasil pertanian, ada etika bisnis antara industri, kemudian petani, sehingga semua hasil produk pertaniannya tidak akan menumpuk pada saat terjadi panen raya. Nah, itu kaitan antara komunikasi dan pembangunan pertanian. Intinya di sini ada bagaimana tugas seorang penyuluh dapat menyampaikan pesan-pesan dari peneliti kepada pertanian dalam rangka membangun pertanian itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kalian mendapatkan tugas mandiri yang pertama. Jadi di sini contohnya Anda adalah seorang penyuluh atau change agent, atau kalau bahasa milenialnya ada influencer. Nah, buatlah yang pertama slogan atau kalimat mengajak dalam rangka ikut mensukseskan pemutusan daur hidup COVID-19. Yang kedua, slogan menggunakan produk lokal. Dan yang ketiga adalah slogan mendukung ketahanan pangan. Cukup tiap slogan satu kalimat, kemudian boleh menggunakan gambar-gambar, animasi sehingga menarik untuk diikuti. Nah, tugas ini dikumpulkan paling lambat nanti pukul 19 malam dengan cara di-email ke nataliningsih@yahoo.co.id. Nah, cukup sekian pertemuan untuk hari ini, yaitu pertemuan keempat penyuluhan pertanian. Semoga kalian semua dapat memahami, yang tidak tahu bisa bertanya. Billahi hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.